Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Bismillah, baik teman-teman semuanya, anak-anak semuanya yang baru hari ini, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Oke, kangen gak sama Bapak? Enggak Pak. Banyak nanya Pak. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali ya di minggu ini. Hari apa ini teh? Hari Jumat ya, hari Jumat ya. Bapak dengan kebahagiaan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Oke, sebelumnya tahu gak apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Tahu Pak. Tahu Pak. Enggak. Tahu. Kemarin kan Bapak udah ngejelasin pas Bapak ngejelasin tentang iman sama ibadah. Benar enggak? Oh, lupa lagi. Ya, kemarin kan kita sudah membahas iman dan ibadah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya ini ada yang belum fokus nih kayaknya nih anak-anak semuanya. Oke, Bapak bilang konsentrasi, langsung kalian jawab konsentrasi dimulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, udah fokus, udah fokus. Udah, Pak. Boleh Bapak mulai? Oke, baik ya, anak-anak semuanya. Kita akan menjelaskan atau yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Oh, oke. Teman-teman tahu ini gambar apa? Ada yang tahu kami apa ini? Ipin ya, dari mana asalnya kartu Indonesia? Oke, ini Bapak mau nanya nih ke satu orang. Ada Mixing ada Pak. ada yang itu namanya siapa yang belakang tuh? Yang lagi pegang HP, teteh siapa? Oh, Teh Sari. Siapa? Syarifah. Oke. Syarifah, coba apa sih yang Teteh Syarifah lihat ketika pertama kali lihat tentang foto ini? Deskripsikan aja, gak apa-apa, jangan malu. Apakah itu ada anak yang kembar gitu kan, atau ada nenek-nenek sama kakek-kakek, bebas. Itu ada sama itu. Oh, tahu ya, ada Mail, ada Meme. Oh, yang laki-laki nih, yang pakai kopiah tuh yang di belakang. Apa sih yang siapa namanya? Omolet. Andri, oke Andri, coba Andri, apa sih yang Andri lihat ketika lihat gambar ini? Yang pertama kali dipikirkan? Sebuah film kartun yang menggambarkan di mana Sejauh itu. menceritakan sebuah persahabatan. Masya Allah, kita ya. Nah, di dalam film ini Bapak ambil dari film kartun ya. Mungkin anak-anak semuanya ya, adik-adik semuanya udah pernah nonton film ini, betul ya? Sering ya, tapi enggak maju-maju ya, enggak TK-TK, enggak SD-SD ya, masih TK tetap. Nah, itu film Upin Ipin. Ya, film Upin Ipin ini tuh di dalamnya banyak sekali mengajarkan tentang apa yang akan kita pelajari pada saat ini. Yaitu tentang toleransi. Betul? Betul. Ada yang namanya Ijat, tahu Ijat? Ijat ya, Mas. Yang nggak bisa mengeja ya.
Ketika mengeja ayam ya. Ayam. Lalu ada cara mengeja bunga gimana coba? Cara mengeja bunga gimana ya? Oke, ini ya ada tuh di film Upin Ipin itu tuh Ijat dia nggak bisa ngeja ya, tapi apa? Tapi teman-temannya mensupport, dia mensupport, menyemangati yang akhirnya Ijat semangat kembali untuk sekolah ya. Lalu ada lagi toleransi ketika Upin Ipin puasa ya, ada orang yang tidak berpuasa siapa? Mei ya, dia orang apa? Orang Kristen bukan Kristen. Cina ya. Cina ya, dia tidak puasa ya, tapi saling toleransi. Nah, dari tadi Bapak ngomong toleransi, apa sih itu toleransi? Menghormati ya, pintar ya. Terus menghargai, pintar. Terus mencintai ya, betul, mencintai ya. Menghormati, mencintai, menyayangi itu arti dari toleransi. Ya, jadi arti toleransi itu sangat. Manfaat mempelajari toleransi itu untuk apa teman-teman? Nah, yang pertama, siswa mampu menciptakan suasana atau lingkungan yang damai, lingkungan yang tentram, lingkungan yang nyaman. Ya, ketika kita saling menghargai, saling menghormati, ya, melihat perbedaan teman tuh ya biasa saja, itu akan timbul lingkungan yang damai, ya, lingkungan yang tentram, nggak ada tuh geng-gengan, kubu-kubuan, ya, kita semuanya teman gitu ya, jadi saling tentram dan nyaman. Lalu siswa mampu menghargai perbedaan di lingkungannya, ya, siswa dapat mempererat hubungan pertemanan satu sama lain. Itulah manfaat dari kita untuk ketika setelah mempelajari toleransi. Jadi manfaatnya sangat banyak ya teman-teman, seperti apa yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya juga ya, itu tentang toleransi ya, seperti itu. Oke, nah ini Bapak bacakan saja ya. Cara bahasa, toleransi itu artinya kesabaran ya, sabar ketika misalkan pendapat kita itu berbeda dengan pendapat orang lain. Lalu ketahanan emosional, kelapangan dada. Ketahanan emosional itu masih buah dari sabar ya. Lalu kelapangan dada, ikhlas, itu pun masih sama ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, Allah bersama orang-orang yang sabar ya, sabar, ikhlas, menerima. Itu arti toleransi secara bahasa. Nah, selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ada yang mau membacakan dari perempuan? Coba. Teteh itu tuh yang di tengah, yang kerudungnya antara hitam dan hitam, teteh siapa? Oh, teteh Zalfa. Oke, coba dibacakan ayat Al-Qur'an. Artinya sama om-om itu tuh yang nggak keritingnya sekarang mah, minggu kemarin masih keriting kalau nggak salah. Siapa namanya teh lupa? Ujang. Kenapa rambutnya kemana sekarang? Oh, dicukur. Nanti masa masih keriting ya. Oke, bacain dulunya Pak ODGJ Pak. Artinya. Woi, mau berapa toh? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu
saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti, meneliti lagi maha mengetahui lagi maha teliti. Ya, di sini Allah berfirman anak-anak ya, bahwasannya di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki perempuan pasti memiliki perbedaan, betul? Betul ya, laki-laki dan laki-laki saja punya perbedaan, apalagi laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya, yaitu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika kalau di Indonesia mah. Di Indonesia banyak, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Baduy dan lain-lain, betul? Bangsa ya, bangsa juga kan di dunia ini banyak ya, ada bangsa Indonesia, bangsa Eropa, mungkin bangsa Timur ya, itu juga bangsa yang diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, untuk apa sih Allah menciptakan kita berbeda-beda? Ya, ada yang tahu kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Karena untuk saling mengenal ya, untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, untuk saling menghormati perbedaan ya, seperti itu. Nah, di sini nih, mengapa kita harus memiliki sikap toleransi? Ada yang tahu mengapa kita harus memiliki sikap toleransi? Tahu Pak? Tahu. Kenapa? Agar menjalin hubungan yang harmonis. Menjalin hubungan yang harmonis tadi ya, manfaat toleransi untuk apa? Untuk menjaga lingkungan dari kedamaian yang tentram seperti itu ya. Nah, lalu di sini bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang berbeda keyakinan? Contoh misalkan Jaki agamanya agama Islam, betul? Alhamdulillah. Ada misalkan teman Jaki yang agamanya itu Kristen. Nah, gimana sih cara Jaki menyikapi teman yang berbeda pandangan atau berbeda keyakinan? Ajak kopi Pak. Ajak ngopi, betul ya. Jangan didiemin ya. Jangan didiemin teman yang berbeda keyakinan dengan kita menghargai ya. Misalkan hari Minggu, ayo kita ke bioskop. Mohon maaf saya mau ke gereja misalkan gitu kata teman kita tuh. Ya kita mana kok ke gereja. Oh jangan kayak gitu. Ayo. Silahkan saja. Oh iya, nanti aja kita mainnya. Kayak join, gitu Pak. ya. Kalau ngajak Pak, ngajak ke gereja. Ngajak ke gereja yang Muslim. Iya Pak. Oh yang Kristen. Itu kan toleransi. Enggak usah ya, toleransi itu ya, jadi ada batasan toleransi. Ketika toleransi terhadap perbedaan agama seperti itu ya, kita menghargai boleh. Tapi kalau kita sudah menyangkut ke dalam keyakinan, misalkan mereka mengajak kita untuk beribadah, nah itu batasan toleransi itu cukup di situ. Mohon maaf, tapi kita tetap menolak dengan cara yang bagus, menolak dengan cara yang halus. Mohon maaf ya, misalkan Stephen, aku agama Muslim, ibadahku bukan di gereja tapi ibadahku di masjid ya, dengan halus, dengan lemah lembut seperti itu. Oke, baik. Dapat dipahami atau tidak? Ya, alhamdulillah. Nah, di sini ada contoh nih pada zaman Nabi, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ini gambar yang pertama ini, yaitu gambar ketika umat Islam hijrah dari Makkah, ya, hidup berdampingan secara harmonis dengan kaum Nasrani. Ya, jadi ketika ada jual beli atau ketika umat Muslim itu berdagang ya, mau itu penjualnya orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, tapi mereka tetap tentram, tetap damai ya. Kenapa? Karena diajarkan oleh Rasulullah untuk saling menghargai ya, untuk saling menghormati. Nah, pada gambar yang sebelahnya itu kira-kira gambar apa, teman-teman? Lagi kumpul. Oke, nggak salah ya. Ada yang tahu? Itu foto apa sih? Nah, kalau ini foto ini tuh adalah
foto ilustrasi ya ketika kaum muhajirin dan kaum ansor bertemu ya. Waktu itu kan kaum muhajirin hijrah ya ke Madinah, dari Mekah ke Madinah ya, dan dijamu oleh kaum ansor ya. Nah, sikap dari kaum ansor ketika menghargai tamu, menghargai sesama keluarganya ya, sesama muslim, itu adalah salah satu sikap toleransi yang bisa kita ambil hikmahnya seperti itu. Nah, di sini ada hadis Nabi ya. Nah, boleh dibacakan coba oleh ini siapa namanya yang kacamata? Mang Bilal. Bilal, oke Bilal, coba bacakan Bilal artinya aja. Wa bin Yazid telah menceritakan kepada kami, Haywah dan Ibnu Lahiyah keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Bil bin Syarik bahwa ia mendengar Abu Abdurrahman Al-Khuli. Langsung beliau bersabda, Rasulullah SAW. Udah? Oke. Nih ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda bahwasannya sebaik-baik sahabat di sisi Allah yaitu adalah yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Ya, pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad tadi dijelaskan bahwasannya sahabat yang paling baik adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Ya, walaupun dia orang Nasrani, orang Yahudi, tapi kita tetap harus menghargai. Kita boleh berteman, ya, jangan saling memusuhi seperti itu. Asalkan merekanya tidak memusuhi kepada kita atau mereka tidak mengajak kepada yang batil atau kepada agamanya seperti itu. Lalu tetangga di sisi Allah yang paling baik adalah tetangga atau kita yang paling baik terhadap tetangganya. Kita misalkan hidup di rumah bertetangga ya, kita harus saling menghargai walaupun tetangga kita misalkan sering parkir motor ya di depan rumah kita. Itu kan keselnya, biasanya kesel, tapi ya kita nasihati dengan baik. Kita baik terhadap tetangga walaupun tetangga kita sering bikin kita kesal ya, tapi kita tetap harus menjaga, harus mencintai, harus menyayangi agar apa? Agar harmonis ya, dan nanti lama-lama tetangga kita pun bakal nyadar, oh iya ya itu tuh salah, minta maaf, akhirnya damai kembali. Oke, bisa dipahami teman-teman anak-anak? Saya cukup. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak ada pertanyaan ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Kalau tadi hadiahnya ke Kairo, ya betul. Nah, kalau ini hadiahnya nggak tahu apa nih, kira-kira apa nih hadiahnya? Bisa. Hadiah siapa? Hadiah. Ya. Oke. Yang bisa langsung ngajung ya. Ya, Pak. Harus berani, oke? Ya, Bapak. Oke. Apa sikap toleransi yang bisa kita lakukan terhadap teman kita yang berbeda budaya? Saya, Pak. Oke, yang Adik-adik. singkat aja ya, singkat aja. Sikap kita kalau punya teman yang beda budaya, saling memahami satu sama lain. Di saat teman kita memiliki sifat yang berbeda dengan kita harus bisa memahaminya. Betul ya. Gak gampang emosi, saling memahami satu sama lain. Oke, saling memahami, Iya. saling menghormati ya walaupun berbeda. Karena apa? Perbedaan budaya itu adalah Anugerah. Nah, terima kasih, tepuk tangan buat Jaki ya. Hadiahnya adalah teh poci. Yang kedua. Oke. Tadi
kita respect terhadap perbedaan atau apa ya, menghargai terhadap perbedaan yang kita miliki. Bagaimana agar teman kita menghargai terhadap pendapat yang kita miliki? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Yang laki-laki atau yang laki-laki lagi, perempuan mah nggak ada yang mau jawab? Bagaimana? Kayaknya mau haji, aduh, bapak kan belum haji aja. Aduh. Bukan haji ya, karena turunan aja mungkin. Belum ada yang tahu. Oke, coba siapa namanya? Uji, oke. Biar respect. Iya, biar respect terhadap perbedaan. Dari awal tuh kita udah saling menghargai. Oh, udah saling menghargai. Jadi dari diri kita dulu gitu. Oke, lanjut. Kayak kalau misalnya dia ngasih pendapat, kita dengerin yang baik. Oh. Orang lain, berarti dari diri kita sendiri dulu menghargai teman kita sehingga teman kita pun menghargai balik ya. Lalu ketika teman kita bercerita atau apa, kita dengerin ya, agar mereka respect terhadap kita. Oke, terima kasih ya. Hadiahnya juta. Nanti diambil ya, Mbak dari paket. Habis ya. Oke, habis satu lagi nanti di lain waktu di minggu depan. Oke, sebelum berakhir, Bapak mau ngasih tugas rangkum apa yang tadi telah Bapak jelaskan. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Minggu depan dikumpulkan, gak usah dijilid, gak apa-apa, kirim soft filenya aja ya. Udah soft file. Pak, ditulis Pak. Gimana ngetik Pak? Kalau di soft file bisa ada yang kopas ya, ditulis. Oke, ditulis aja ya teman-teman. Itu aja ya mungkin tugas dari Bapak. Iya. Oke ya, itu dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.